Oke, jadi klik Google nya lamun ketik huruf yang salah kayak dibenerkeun WordPress. WordPress itu ada dua, kalian jangan salah daftar ya. Yang pertama ada WordPress nih, saya gedein. Nah, ada wordpress.com. Nih, lihat. Yang satu ada wordpress.org. Nah, yang ini. Yang harus kalian pakai adalah yang .com. Kalau yang org itu untuk di-download. Jadi kalian bisa installnya bisa di lokal, di komputer sendiri. Jadi edit-edit di komputer sendiri, nanti kalau udah ada internet di-upload ke hosting. Itu bisa kayak gitu. Yang org. Nah, oke, jadi masuknya ke wordpress.com ya. Langsung klik ini nih, paling atas biasanya. Tampilan pertama kayak gini. Pasti kalian belum punya kan akunnya. Di sini langsung aja nih ikutin instruksi aja nih buat situs web Anda. Udah dari sini masuk ke lanjutkan. Kalau ini asumsinya kalian sudah berhasil aja ya, daftar di sini udah gampang ya. Nah, langkah berikutnya masuk ke sini. Nah, di sini kalian cari pilih domain, maksudnya nama domain yang akan kalian buat. Misalkan gini. ranranrahayu.org. Saya kemarin udah nyobain nih. Nah, ini contohnya. Nah, nama domain ini adalah yang ini nih. Yang ranranrahayu karena terakhirnya pasti ini nama terakhirnya .wordpress.com. Jadi silakan kalian bikin nama domainnya di sini bebas, bisa nama sendiri atau nama berdasarkan temanya, misalkan tentang apa, tentang curhat gitunya. Namanya curhat.wordpress.com. Misalkan tentang teknologi .wordpress.com, bebas yang ini ya. Saya sekarang misalkan contoh bikin pemrograman. Nah, pemrograman dasar. Nanti hasilnya bakal jadi gini. Pemrograman dasar gitu. wordpress.com. Oke, di sini akan disajikan beberapa pilihan yang berbayar. Kalian tinggal pilih yang ini aja nih, satu nih. Yang gratis, yang semuanya ini ke bawah bayar semua. Pilih yang pemrograman dasar. Kenapa ada 0 nih? Karena yang pemrograman dasarnya mungkin sudah dipakai sama orang. Jadi tidak bisa. Maka si WordPress akan menganjurkan nih. Merekomendasikan dia namahin 0. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya mau tambahin gini aja lah biar nggak ada nolnya. Oke, dia akan cari lagi. Nah, bisa pemrograman dasar 2022 misalkan nih. Pilih. Di sini banyak yang kejebak nih pasti milihnya kehanap kan. Padahal kalian ke bawah nggak usah dibaca. Baca bagian ini aja nih. Pilih paket, lalu baca ini. Pilih salah satu paket yang sesuai untuk Anda dan manfaatkan fitur yang dapat membantu berkembang. Atau, nah ini pilihan kalian ada di sini. Atau mulai dengan gratis. Pilih mulai dengan gratis. Klik. Membuat Anda kue. Siapkan. Tuh, udah jadi ini. Apa tujuan Anda? Beritahu kami apa yang ingin capai di situ Anda. Yang pertama, kalian tentang yang tulis dan terbit. Pastikan kalian akan menuliskan dan akan menerbitkan kan. Terus promosikan bisnis saya, dia boleh. Iya dipilih semua tidak naon sih. Bebas lah ya mah. Penjualan online boleh, misalkan nanti di menunya akan menjual sesuatu, terus pilih lainnya. Oke, silakan aja lah sesuaikan. Atau bisa juga dilewati nih, lewati langsung buka dashboard. Tapi saya isi aja coba lah, biar tahu isinya apa aja. Terus kategorinya tentang apa nih? Ada restoran, hewan, berita, olahraga, area pendidikan tuh banyak ya. Untuk kali ini saya pilih ini, sains aja nih ya, tentang keilmuan. Lanjut. Judul situs. Nah, ini judul situsnya nempel di sini. Tuh lihat. Nah, ini judul situs namanya nih. Yang akan nempel di atas. Judulnya tadi itu apa? Pemrograman dasar. Berarti saya judulnya pemrograman dasar. Nah, slogan opsional mau diisi atau tidak. Tapi kalau diisi hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya nih. Banyak mengetahui sesuatu maka akan banyak tidak tahu. Arti itu maksudnya. Banyak mengetahui sesuatu akan banyak tidak mengetahui. Oke, slogannya bermain, gitulah slogan Bapak mah. Sambil belajar. Lain berpikir. Oke, lanjutkan. Ini langsung jadi, udah jadi. Kalian udah punya web sendiri nih. Nah, sekarang tahap berikutnya kalian silakan pilih template. Template naon? Template tampilan. Tampilan jika kieu.
Terus dia banyak pilihan tuh. Ada yang tentang masak ya. Tapi perhatikan yang bagian bawahnya nih. Ada yang warna ungu, WooCommerce, itu jangan dipilih karena dia berbayar. Kalian pilih yang tulisannya gratis. Oke, tahap berikutnya pilih template. Tapi tulisannya yang bawahnya gratis. Sembarangan lah, boleh pilih lah. Portfolio, ini aja lah. Haiwa. Nah, ini tampilan untuk langsung dikasih contoh nih. Ini tampilan ketika dibuka di browser di komputer. Ketika di tablet, tuh lihat pilih ini di atas. Nah, tampilan tablet. Nah, menunya jadi otomatis ada di sini tuh. Terus kalau di handphone, gini tampilannya. Oke, sekarang udah selesai, baru mulai dengan Haiwa. Haiwa itu nama template tadi yang dipilih Haiwa. Mulai menabur kebencian, keajaiban. Mengamankan data Anda. Oke. Nah, ini akan langsung diarahkan ke dashboard. Ada yang tahu dashboard apa? Tidak. Nah, dashboard. Duh, gimana ini cara munculin gambarnya lagi? Munculin gambar nol, gambar monitor, eta klik anu gambar gambar anu banyak, anu lainnya. Ini berapa orang ini yang hadir? 24 lainnya. Klik. Nanti di bagian atas ada foto Bapak 2 yang jaket biru, pilih yang tidak ada mic-nya. Oke, sekarang ceritanya sudah jadi. Kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Hasil nate, kalian tinggal gini aja nih, copy ini. Copy, dibuka di tab lain di sini. Paste, enter. Pemrograman 2022 kan, wordpress.com tuh udah jadi tuh. Kalian sudah punya web sendiri. Langsung muncul, ya namanya misalkan lepi.wordpress.com. Nah, ini isinya punya Lepi. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena di sininya kan belum diedit postingnya. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang gimana cara ngerubah atau nambah menu di sini yang paling penting nih. Ini menunya baru ada 2 kan, ada home, ada blog. Nanti blog isinya adalah kumpulan blog atau kumpulan postingan yang kalian bikin. Yang saya tugaskan kan kemarin teh bikin fungsi Excel. Nah, itu nanti tempatnya ada di blog di sini, di blog. Nah, oke. Berarti langkah berikutnya kalian harus tahu bagaimana cara nambahin menu yang atas. Caranya masuk ke bagian pengaturan, lalu masuk ke bagian ini nih, kelihatan nggak? Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nanti ya. Kalau bahasa Inggris themes, di sini ada customize. Kalau bahasa Inggris mah ini bahasa Indonesia, jadi sesuaikan. Nanti di sini ada bagian namanya menu. Nah di sini menu ya. Tapi dari atas lah, nggak apa-apa nih, dari identitas dulu. Kita rubah mulai dari identitas. Identitas yang pertama kalian masukin logo. Logo ini fungsinya buat ini nih. Oh, ini saya nggak dimunculin ya. Jadi di sampingnya di sini tuh ada logo kita. Oke, papaya semuanya usianya arah tahu. Logonya ngambil sembarangan, logo namanya. Logo ilah kunci lah. Oke. Lalu dipilih, lihat pilihnya di kanan bawah. Nih. Pilih lalu pangkas atau lewati. Kalau dipangkas artinya dipotong. Ini sesuai kebutuhan si WordPress nih. Pangkas. Nah, oke, jadi ada logo. Jadi kalau kita simpan, lalu di sini di reload ya. Nah, ada logonya tuh. Logo, terus ini nama. Nah, ini tuh judul ini. Judul web kalian. Jadi ini judulnya, ini logonya. Oke. Kita kalau ke home gimana cara? Nah, di home gini. Home-nya belum dirubah nih, masih default bawaan dari si WordPress tadi. Oke, itu untuk logo. Lalu berikutnya ke bawahnya untuk judul situs, jangan khawatir tadi pas daftar pertama ternyata salah. Nah, di sini bisa dirubah lagi nih. Pemrograman dasar perkuliahan misalkan. Pemrograman dasar masa kini lah. Nah, saya rubah. Terus ini juga bisa dirubah. Jadi setiap perubahan biar muncul di sini harus di save perubahan dulu di atas nih. Oke, kita reload. Tuh, perubahan dasar, pemrograman dasar masa kini. Gampang kan? Nyen web teh kan gampang.
Dan yang terakhir ini lihat icon ya, icon di atas kelihatan kan nih? Ini ke gambar W kan? Nggak asik ya? Nih di atas. Nih. W kan tak asik. Kelihatan dari WordPress-nya. Nah, kita bisa masukin ikon sendiri nih. Saya gambarnya ini aja yang tadi. Gambar kunci lagi. Oke, lalu save perubahan. Lihat atasnya di reload ya. Mana tidak berubah. Tuh, jadi berubah jadi kunci. Gitu, mantap kan? Nah, beres. Itu untuk bagian identitas situs. Nah, untuk balik lagi, kalian jangan klik X. Kalau X langsung keluar, tapi pilih panah ini nih. Panah, dia balik lagi ke sini. Lalu sekarang ke bagian menu. Menu itu apa? Menu itu lihat di bagian ini. Menu ini nih. Nah, ada home, ada blog. Ini bentuknya kebetulan gini ya. Diklik tuh hilang ininya, tampilannya. Tapi kalau yang lain, di tabs yang lain beda lagi. Kayak gini tuh. Ada beranda, ada blog, ada about. Jadi di samping tuh, ini tergantung dari theme atau tampilan yang kalian pilih. Jadi silakan pilih-pilih aja kalau themesnya. Ini kebetulan tampilannya kayak gini tuh, ya di atas. Tapi untuk nambah dan ngurangnya di sini. Jadi tadi masuk ke menu, di sini kalian pilih yang primary. Nah ini baru ada 2, memang cuma ada 2 kan, belum ada lagi. Terus kalau mau tambah item. Nah di sini kalian bisa tambahkan apa, di sini belum ada ya, masih pada kosong. Atau tambahkan apa ya? Tambahkan ini aja link ke tempat lain misalkan. Saya mau nambahin satu link ke Runshop nih ceritanya. Berarti di sini linknya, lalu di sini tagnya apa? Misalkan support, tambah menu. Nah jadi ada 3, ada blog, ada home, ada support. Jadi ketika disimpan, lalu di sini di reload, di sini akan muncul 3, masih 2 nya. Mana ini? Oh, home. Oh ini navigasinya harus diklik nih. Navigasi utama artinya dia muncul di sini, yang utama tuh. Kalau yang medsos, ini untuk medsos, dia munculnya biasanya di footer di bagian bawah. Mana ini? Tidak ada ya, ini belum disetting medsosnya. Jadi ada link-link buat ngelink ke medsos kalian masing-masing. Tapi untuk kali ini pakai aja satu, navigasi utama. Oke, simpan perubahan. Lalu lihat di sini, di reload. Maka kita punya 3 menu nih. Masuk ke home, ke sini, lalu masuk ke blog. Bedakan tampilannya nih. Nanti daftar, ini blognya baru ada 1. Kalau ada 2, ada judul yang kedua dan yang ketiga. Ngejejer. 1, 2, 3, 4, tergantung kolom-kolomnya, nanti di setting berapa kolom. Lalu ke support, tadi support ngelinknya ke eksternal kan, ke link yang lain. Jadi dia akan ke Runshop kayak gitu. Ya. Itu cara bikin menu. Oke, balik lagi ke bagian pengaturan beranda. Nah, ini beranda yang tadi nih. Ini lewat lah, nggak usah ini. Oke, pos udah cukup segitu. Kalau untuk tugas mah yang terakhir yang penting adalah bagian post, dimana kalian harus membuat artikel kan. Nah untuk membuat artikel menunya ada di post nih. Nah ini tadi kalau kita lihat di sini di bagian blog, ini kan cuma ada 1 nih, our planet apa ini, content tahu lah. Nah ini tuh post yang ini nih baru ada 1. Kalau ini hapus, buang. Oke, sudah dibuang. Kita lihat di sini, dia jadi kosong. Tuh, belum ada post apapun berarti kan. Jadi berapapun post yang kalian bikin, nanti daftar postnya akan ada di sini. Misalkan sekarang tambah masuk ke post ya. Bisa di sini tambah baru atau bisa di sini tambah post baru. Kemarin teh tugasnya apa? Formula Excel ya. Nah, ini judul. Misalkan judulnya yang lain, yang ke bawah ini abaikan aja ya, yang ke bawah itu jangan dilihat. Yang penting kalian ngisi itu ini judul sama konten. Konten itu isi dari postingan atau dari blognya. Misalkan jenis formula di Excel. Nah,
Silakan kalian di sini berkreasi apa aja ya, bisa sambil browsing isinya. Misalkan saya contoh browsing aja ya. Nah, gimana cara copy data artikel dari yang lain? Kalian tidak boleh mengcopy langsung. Nah, misalkan gini, copy nih. Nah, yang penting-pentingnya aja ya. Contoh, misalkan gini dari sini. Ini jangan Ctrl C langsung posting di sini, nggak boleh. Karena itu di dalamnya, di dalam tag itu ada link-link milik web aslinya. Nanti akan dianggap spam. Jadi kalian harus buka notepad. Di Ctrl V dulu di sini, lalu Ctrl A, copy, baru di sini, dipaste di sini. Nah, ini udah bersih. Jadi tidak ada link-link apapun di dalam si kata-kata ini. Nah, terus ini jangan persis sama. Kalian harus dirubah dengan bahasa sendiri. Begitu ya. Ini hanya contoh, saya samakan aja. Ini apa, lewati aja lah. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Misalkan mau menyertakan gambar. Cara nyertain gambar gimana caranya? Nah, misalnya saya copy dulu nih, copy lagi ya. Ini untuk biasanya artikel itu ada subheader. Mana tadi? Nah, tuh kalau langsung kan tulisan juga nggak seragam. Ctrl Z, copy dulu ke sini. Ini delete. Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, pindahin lagi ke sini. Nah, ini biar hurufnya gede, subjudul dari sini, dari atas. Biasanya hurufnya agak gede sedikit. Pilih ini nih, paragraf, lalu pilih judul. Jadi tulisannya dia menyesuaikan sendiri. Terus sekarang mau contoh masukin gambar. Gambarnya cari di mana? Di sini. Udahlah, rumus-rumusnya silahkan kalian cari yang sesuai dengan tugas kemarin ya. Ini mah udah semua kan, yang kemarin belum. Tidak ada gambar. Gambarnya Excel aja, gambar. Nah, misalkan contoh ini ya. Ini saya download dulu, save as. Rumus sum PNG di picture. Oke, masukin sini. Nah, untuk masukin gambar, bingung kan? Ngeklik naon cenah, naon di dia tuh, klik kanan tuh bisa. Kalian klik yang plus ini. Kalau nanti yang sering dipakai akan muncul di sini 6 biji yang sering dipakai. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada, kalian klik jelajahi semua, maka akan muncul sebelah kiri. Dan ini semua yang bisa diisikan ke sini, ditambahkan. Misalkan saya mau nambahin gambar tadi kan, berarti di sini gambar, klik gambar. Maka akan muncul kotak gambar di sini kayak gini, lalu unggah. Unggah kalau filenya masih di komputer. Tapi kalau filenya sudah ada di komputer, pilih gambar. Tapi bisa juga sisipkan dari URL. Jadi artinya kalian kalau ada gambar, ini klik aja nih, copy URL-nya ya, copy image address nih. Nggak usah di-download kalau itu. Jadi langsung pilih yang ini, sisipkan dari URL, lalu tinggal klik kanan paste, enter atau ini nih, terapkan, klik tuh. Gitu cara nambahin gambar di artikel ya. Jadi bisa di-download, bisa di URL-nya aja, URL di internet. Terus apalagi? Sekarang cara nulis yang ada 1, 2, 3 ke pinggir gitu. Apa namanya itu? Li ya. Ini kayak gini. Misalkan gimana ya? Langkah ya, misalkan langkah. Tulisan rumus. Nah, misalkan biasanya kan suka ada yang titik-titik. Gini, tinggal tambahin gitu tuh. Jadi semuanya ada di sini ya patokannya. Ada di daftar tadi. 1, misalkan apa, 2 apa, 3 apa, DLL. Oke, udah selesai ceritanya. Ini satu artikel yang buat tugas ya. Udah selesai nih. Langkah berikutnya, kalau ini sudah beres, kalian klik terbitkan nih. Ini walaupun di sini banyak properti yang harus diisi sebetulnya, tapi untuk sementara biarinlah, kosongin dulu. Langsung aja terbitkan. Terbitkan lagi yang kedua nih. Tunggu sampai selesai. Nah, baru sekarang bisa dilihat di sini. Kita reload ya. Tuh, Babari kan ngebikin web itu keluar. Jadi ketika diklik langsung keluar detailnya. Tuh. Ini untuk satu artikel. Coba kita bikin 2 artikel. Apa perubahannya?
Nah, sekarang kalau dari sini, posisi di sini mau balik lagi ke awal, kalian masuk ke bagian kunci nih. Kunci itu bukan dikunci, arti ini logo ya. Bukan artinya dikunci. Balik lagi ke sini, lalu klik lihat pos. Nah, maka di sini kita sudah punya satu pos. Namanya adalah jenis-jenis pemode Excel. Nah, sekarang bikin lagi. Misalkan saya mau duplikat aja ya, biar kelihatan ada 2 3. Oke, duplikat. Tapi kalian jangan duplikat. Kalau duplikat jadi namanya jelek tuh. Jadi gini. Ini mah hanya contoh. Nah, saya rubah judulnya aja nih biar kelihatan. Ternyata belajar Excel itu kucing guys. Ya, isinya terserah. Oke. Biar beda ini hapus. Biar beda ini saya copy lagi. Ini contoh aja ya, jangan niron yang salah. Tapi tidak salah sih. Oke, ini ceritanya agak banyak nih. Jadi setiap satu paragraf itu satu enter. Nah, satu enter itu satu paragraf. Jadi ada jarak tuh. Oke, lalu berikutnya saya mau ada gambar di sini nih. Mau nambahin gambar, nah, klik ini. Terus, oh ini belum jadi blok ya. Ini note ya, note dari sini nih, ini note dari judul. Nah, di sini mau nyimpan gambar nih di atas ini, misalkan di atas Microsoft, kalian enter dulu sekali. Lalu di sini akan ada blok kosong tuh. Ada blok kosong lagi. Cari gambar. Unggah sekarang dari komputer yang sudah ada misalkan ya. Gambarnya gambar mana? Wis, Excel gambarnya eta. Tidak ada gambarnya. Contoh inilah. Oke. Nah, ini gambar bisa diatur-atur juga nih. Kalau gambarnya kecil, misalkan. Mau gambarnya kecil tapi tulisannya ada di sebelah kanan, misalkan gitu ya. Ini kecilin. Tuh kan ini masih tetap di bawah tulisannya. Kalian bisa klik yang ini nih. Ini rata kanan. Oh, yang ini rata kanan, ini rata kiri. Nah, gitu. Tapi jeleknya. Udah pokoknya gitulah. Atur-atur sendiri lah itu mah. Masalah tampilan nama. Ya penuh. Oke. Ini di save ya. Biasa terbitkan. Terbitkan lagi. Udah, kita udah punya dua pos. Kita lihat di sini reload ya. Nah, jadi di menu utamanya di sini home. Ini belum diganti tadi halaman menu utama. Kalau masuk ke blog, maka kita punya 2 blog tuh. Jadi ini tulisan yang pertama itu tulisan apa namanya kalau pendek teh short description ya. Jadi tulisan awalnya aja biasanya cuma 5 atau 6 paragraf. Tapi nanti detailnya ketika diklik baru keluar selengkapnya. Nah, gitu. Oke. Itu kan punya blog sendiri. Jadi orang lain bisa komen, bisa apalah gitu. Oke, nanti cara bikinnya gampang kan ya? Tinggal dipraktekkan nanti diulang lagi. Nah, ini untuk halaman pertama belum dirubah, ini adanya di page di halaman. Coba balik lagi ke halaman lihat pos. Karena tadi untuk membuat halaman yang bagian atas beda ya sama pos. Kalau ini ngebikinnya di bagian halaman kalau di sini. Di sini namanya laman tuh. Laman teh adalah menu yang suka disimpan di atas. Ini kan ada home sama blog. Yang home kalau diedit, ini edit ya, sunting. Ini isinya yang tadi, yang bahasa Inggris tadi. Loh, ini bisa dirubah nih. Saya rubah aja. Selamat datang di dunia maya. Artwork bla bla bla, gambar lah, ini rubah-rubah aja sendiri. Ini kalian tergantung templatenya ya. Kalau templatenya dipilih yang mana belum tentu juga ini yang keluar. Oke, gitu aja buat contoh. Publish, perbarui, lalu masuk lagi ke sini, kita reload ya, home.
Tuh, jadi selamat datang, ini rubah. Gitu sih bikin web tanpa ngoding ini artinya ya. Namanya CMS. Makanya nanti saya mau bahas beberapa jenis-jenis website itu beda-beda ya. Di jam 10. Sekarang udah jam 10 nyambung langsung. Terus ini sudah beres. Lihat laman. Jadi yang sering dipakai nantinya udah kalau ini web udah jalan gitu ya, udah banyak, kalian pasti cuman ini aja yang dipakai, post. Setiap ada ide baru, posting. Gimana kayak Facebook lah, posting gitu. Posting sesuatu, tapi ini ada menunya. Posting, tambah posting baru apa, bercerita tentang apa, pelajaran atau kebanyakan curhat kalau baheula mah. Karena dulu itu WordPress itu dipakai hanya buat blog-blog sehari-hari. Kalau sekarang kan blog sehari-hari itu pakai vlog ya, pakai video vlog. Kalau dulu itu ini namanya WordPress, Blogspot, terus di nanti blogger itu namanya blog, namanya juga kan blog. Jadi log dari kegiatan atau tulisan-tulisan kita sehari-hari biasanya. Tapi sekarang WordPress itu sudah dipakai ke perusahaan-perusahaan gede juga, dipakai buat profile company, terus buat press list produk dan yang lain sekarang WordPress, karena di dalamnya si WordPress itu ada yang namanya plugin. Plugin itu adalah menu atau tool ya, tool yang bisa dipasang di si WordPress, ditempel-tempel. Jadi WordPress bisa dijadikan sebagai tempat jualan, bisa dijadikan press list, bisa dijadikan jurnal dan lain-lain banyak. Kalau dulu gitu dipisah hanya buat blog. Nah sekarang kalian harus punya minimal satu orang satu akun sih, satu akun WordPress. Jadi nanti kedepannya setiap ada tugas saya pasti bapak nyuruhnya bikin artikel tentang di sini di WordPressnya masing-masing. Jadi nggak usah ada email-emailan. Nanti ke bapak tinggal kasihkan link postnya. Misalnya gini. Sekarang kan judulnya kemarin tugas tentang Excel nih. Tapi jangan ininya yang dikasih. Jangan alamat ini. Tapi alamat langsung ke filenya, ke si postnya. Misalkan ini nih, klik dulu. Nah ini yang di copy nih, alamat ini, copy, baru masukin ke grup. Nanti saya cek di grup. Jadi yang lain juga bisa biar saling baca, share pengalaman masing-masing. Jadi nulisnya di sini nanti ya. Begitu. Ini udah jadi kan tuh. Tinggal ininya copy, kasih ke WA. Begitu saya cobain nih, kasih ke WA, kalian bisa buka juga. Yang benar ngebuka berarti ada jawaban. Ini soalnya belum ke publish. Coba jawabannya apa? Mana grup teh Stimik? Cing, coba buka, siapa ada yang bisa buka nggak tuh? Apa yang keluar? Yang keluar harusnya tidak begini. Kalau dibuka di luar. Ada yang buka? Mihlami, Mutia, Purnama, Jamil, Ratih, Salsabila, Sani Awaliyah, Siti Hamilah, terus Anissa Bahar, naon ngaracung teh naon teh lower, sok. Ada yang buka tidak di handphone? Buka coba link eta. Bapak kenapa gini suruh login? Nah, ya bukan tulisannya tulisan biru bukan kayak gini bukan? Ya segera hadir. Nah, itu segera hadir sama kasusnya sama punya Akmal. Jadi artinya secara sistem ini sudah dibikin nih pos-posnya, tapi belum bisa diakses sama orang karena belum diizinkan nih sama adminnya. Nah gimana? Akmal nih, ada Akmal nggak? Akmal hadir? Ada, udah bisa nih. Akmal udah hadir, tapi Akmal nih belum bisa nih itu. Nah ini teh di pengaturannya di sini lihat. Di bagian pengaturan nih. Di pengaturan lalu di sini ada namanya ini nih, lihat. Gunakan tambahkan alamat domain. Nah, ini nih lihat di bagian ini belum diluncurkan. Ini kan ada luncurkan situs nih. Luncurkan situs di pengaturan. Jadi kalaupun kalian sudah banyak posting-posting tapi kalau tidak diluncurkan, ya di mute dulu ya. Kalau tidak diluncurkan, mau kebuka nih sama di bapak juga nggak bakalan kebuka, coba ya di browser lain nih. Loh, jadi tampilannya bakal kayak gini kalau belum diluncurkan. Pemrograman dasar masa kini segera hadir. Loh, jadi artinya belum diluncurkan. Nah, jadi cara ngeluncurinya masuk ke bagian pengaturan, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, di bawah ada namanya ini nih, luncurkan situs.
Situs Anda belum diluncurkan, pengunjung hanya melihat notifikasi akan segera hadir tuh kan, sama hingga Anda diluncurkan. Nah, sekarang luncurkan, tinggal klik ini. Luncurkan situs. Lalu ke bagian bawah. Nah, di sini ada lewati pembelian. Jadi tetap kita gunakan pemrograman dasar 2022 wordpress.com. Lewati. Bapak suaranya nggak jelas. Masa nggak jelas Rada-rada. Rada-rada. Kala. Jelas. Oke, ini lewatinya langkah 2 sudah tadi ke bawah. Nah, sekarang yang di sini jangan kejebak lagi nih. Dia nanya lagi harus beli. Udah emang jualan kan? Kalian baca aja yang ini. Nah, berarti klik yang mulai dengan situs gratis. Oke, situs Anda akan aktif sesaat lagi. Sudah luncur sekarang. Coba kita lihat ya. Sok coba di reload lagi yang barusan. Bisa ngebuka. Ini tinggal di reload. Dia sudah bisa dibuka di umum tuh. Ya. Ini sudah publish. Artinya semua orang sudah bisa ngelihat website kalian masing-masing. Begitu gampang pan nyen web teh. Gratis deh. Cuman bedanya gehungkul anu gratis teh jeung gratis tuh bedana. Lamun nu berbayar kieu. Nah, support .ranshop.com. Nah, ini berbayar. Jadi nama domain teh nama sendiri gitu. Kalau yang gratisan ya ini ada nama si WordPress-nya selalu nempel di web kita. Gitu. Kalau nanti misalkan udah bagus webnya bisa kalian tinggal beli. Murah kan, setahun cuma 200.000 setahun. Nah, ini kan tuh yang domain gini. Nah, ini sama WordPress nih. Tampilannya bisa dibikin kayak gini tuh. Tuh ada produk, bisa jualan, tuh ada iklan Google bisa ditempelkan, jadi kita bisa dibayar ke Google lamun rame webna. Nah, ini yang atas tadi yang halaman, ada home, ada produk, ada request tuh. Produk kan daftar produk, di sini bisa langsung belanja tuh, add to chart. Ini WordPress nih dibikinnya. Semua tidak tanpa coding tuh. Ini namanya tadi apa? Buat bikin menu atas. Namanya adalah halaman ya di sini nih. Halaman buat membuat menu-menu yang di atas. Sedangkan untuk isinya blog. Nah, ini daftar blog yang pernah dibikin tuh ke bawah. Ini ngebikinnya di menu post. Jadi yang paling sering dipakai nantinya adalah post. Kalau halaman kan satu kali nyeting buat nyeting nama menu ini aja, menu yang di atas. Sama ini juga. Nah, ini namanya halaman. Kalau bahasa Indonesia ya halaman, kalau bahasa Inggris page gitu. Jadi halaman-halaman. Kalau blog baru isi dari setiap artikel atau blog yang akan dibikin. Nah, sama ini juga. Gitu. Oke. So, ada yang tanyakan tentang ini? Udah sampai situ sih kalau WordPress mah gampang kan? Nanti tinggal diulang aja videonya, direkam dah. Jadi pertama tali daftar, sudah berhasil daftar, kalian masuk ke bagian laman. Untuk membuat halaman-halaman yang di atas tadi, di sini saya tambahkan dulu ya. Misalkan ada about gitu ya, tentang kamu. Itu wajib ya about bikin, bisa ketukar yang lain. Nah, untuk halaman about-nya kalian bisa pilih template-nya juga nih. Mau seperti apa halamannya? Misalkan tentang blog apa di sini nggak ada about. Tentang nih ada nih tentang. Oke, saya pilih yang ini aja lah. Tentang saya tuh kan, tinggal ganti fotonya, ganti unggah ya, belum ada foto saya di sini. Misalkan ini contoh aja, langsung bulat tuh, nggak usah mikir lagi karena kan udah jadi template. Halo, saya seorang fotografer. Nah, berarti halo, saya seorang programmer misalkan. Udahlah, inilah contoh lah. Nah, ini link-linknya bisa kalian isi tuh, Instagramnya apa, klik. Udah jadi. Ini juga bisa diganti background ini. Gantikan tuh. Nah, sementara itu aja lah. Oke, terbitkan. Terbitkan lagi 2 kali. Maka dengan otomatis kalau kita lihat di sini, di mana tadi? Oh. Ini ya hapus. Nah, di sini pasti belum muncul. Tuh. Kenapa tidak muncul?
Padahal kita sudah bikin tadi tentang about atau tentang. Karena di bagian apa tadi pengaturan menu belum dimasukkan. Jadi kita balik lagi ke tampilan lalu menu. Mana tampilan sesuaikan. Lalu bagian menu. Nah ini tambahkan. Ini nih primary ya. Tambahkan item tadi yang baru itu adalah tentang saya. Klik. Kemudian nambah sini. Lalu simpan perubahan. Oke, reload ya. Reload. Lalu klik di sini. Tuh, ada kan tentang saya. Klik. Tuh, gampang kan bikin web? Jadi dong. Oke, kebayangnya. Tinggal tuturkan ya mah video ini mah. Sok, ada yang bertanya atau ada yang hai? Sudah segitu untuk malam ini malah cukup 2 jam. Akmal, ini Akmal belum diaktifkan. Oh sudah ternyata Akmal Sofa langsung aja hargaan $. Ini punya Akmal nih. Akmal Jamil Purnama tuh karek ayah home unggul can aya naonan. Tangke bikin blog. Nah, gitu. Jadi setiap tugas nantinya akan banyak di sini post di sini nih. Tentang iya bla 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 banyak. Jadi kayak asik mainnya. Mari sana langsung di postingan masing-masing. Ini kemarin buat contoh bikin tuh lirting ya. About tuh gitu. Jadi jangan dikira bikin web kayak gini susah ya. Untuk publikasi kalian secara pribadi, untuk bisnis naon kan gampang. Bisa WordPress, bisa satu lagi ya buat bikin blog gratis itu yang paling terkenal adalah satu lagi Blogger. Nah, sama template-nya tuh, ini dari Blogger nih. Saya ada juga nih banyak tuh. Contoh ini naon dia, coba buka. Tapi Blogger tampilannya emang kurang enakan sih. Lebih enakan WordPress. Makanya WordPress paling banyak yang pakai daripada ini. Tuh, ini tampilannya kayak dunia coding, beranda. Ini home-nya ada di mana ini? Tidak ada, cuma beranda doang. Tuh, jadi gini, bedanya tuh. Rantek nama saya sendiri, Blogspot-nya adalah Blogspot penyedia website gratisnya. Jadi selalu nempel nama mereka. Kalau ini Blogspot, kalau ini kan WordPress. Gitu. Beda dengan yang ini. Ini kan langsung nama sendiri tuh, ranshop.com. Begitu. Sok, siapa ada yang bertanya tentang WordPress? Untuk tugas minggu depan aja. Dimana bingungnya? Data prakteknya pasti bingung prakteknya. Tapi minimal ya gambarannya, gambaran kahiji berarti daftar berhasil, sudah daftar berhasil, bikin post, bikin halaman ini halaman ini nih, page-nya di sini, di laman. Jadi di sini kalau ada 5 ya 5, kalau ada 6 ya 6. Tapi tergantung dari menu tadi, di custom ya, di tampilan disesuaikan lalu menu. Kalau ditampilkan di sini ya muncul, kalau tidak muncul. Nah, di bagian menu ini nih. Jadi menu itu adalah yang ini, yang di atas tadi. Pilih primary, tambah item. Jadi kalau kalian bikin tadi halamannya berapa? 5 misalkan. Di sini akan muncul 5. Tapi di sini belum tentu 5. Jadi mana aja yang mau ditampilkan, bisa semua atau bisa beberapa. Begitu. Nih post juga bisa ke atas ini. Oke, jadi post, lalu menu, lalu terakhir ya paling ini identitas ya, identitas logo kalian. Saya rubah aja foto sendiri. Ini crop. Nah, jadi lihat logonya. Gede teuing sieun. Hapus aja, jangan pakai logo lah. Jadi hasilnya gini. Reload. Oh, tidak ada logonya di halaman home. Nah, di home-nya jadi tidak logo. Begitu. Gampang lah, kita mah pasti barang bisa.
Udah segitu dulu. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak ada, sudah jam 10. Boleh lanjut, boleh tidak. Besok, Pak, kapan Pak? Ah, Untuk besok, untuk besok belajar di itu Pak. ya besok teh ayeuna gantina. Oh iya nak, berarti Heeh. besok Pak. Besok masalah, Oh, web. besok mah salah we. Pentak ayeuna begadang sok baik. Kalau kan udah bikin kemarin, bukannya di hotel. Gimana gimana suaranya rada merentok ya, kabulusan ya kan. Kemarin kan udah bikin sama bapak. Ah, Jadi WordPress lagi. bisa ya buka lagi. Loginnya jangan lupa. Itu kan login, minta login. Ini kalau logout ya posisinya gini nih. Posisi logout teh mana ya logoutnya? Oh ini keluar nih letik ieu teu ketinggalin. Nah, ini keluar nih. Keluar. Nah, posisi logout ya kayak gini. Pertama kalian buka WordPress, mau edit lagi gitu ya. Gini tampilnya sama kayak bikin baru, tapi jangan ke start your website. Masuk ke sini ke login. Karena kan sudah login sebelumnya, sudah daftar. Nah, terus loginnya emailnya masukin biasa atau username pas daftar awal, tapi tadi saya karena pakai Google yang sudah ada, jadi tinggal pilih ini. Google lalu pilih tadi yang mana tadi teh? Hutang gitu. Oh iya, Ranshop Indonesia saya nama. Ranshop Indonesia. Nah, dia akan otomatis masuk ke dashboard. Tuh. Jadi tampilan webnya teh ada dua, hiji dashboard atau iya menu admin, tempat kalian edit-edit atau nambah atau apapun lah tentang posting, ya. Buat posting. Yang kedua halaman publish. Nah, ini halaman yang dibaca sama orangnya yang ini, yang ke publishnya yang ini. Orang mau cuma bisa baca gini aja yang di sini. Nah, ini coba ganti temanya ya, template-nya ya, tenakeun. Nah, cara ganti template sama, masuk ke tampilan lalu template, tema ya. Saya temanya ganti ke mananya anu berbau coding rada serem. Di sini makin banyak tuh tampilannya. Jadi nanti si tampilan teh huruf-hurufnya ngikut sendiri. Nah, ini bagus nih. Simple coba ya. Start. Oke, mengaktifkan desain gratis. Oke. Aktifkan site web macamnya sih. Oke. Tuh, langsung jadi lihat situs ya. Hasilnya. Tuh, langsung rubah. Jadi bentuknya gini. Blog. Ini daftar blog. Blog yang terakhir ada di sini. Ini judul webnya. Nah, ini blog-blognya, artikel-artikelnya. Ketika diklik baru masuk ke isinya. Begitu. Nah, sekarang home lagi tentang saya. Jadi otomatis ngikut home, balik lagi ke home yang tadi dibikin di awal. Gitu gampang ya. Sekarang cari yang lain. Ini jelek ini kan nih. Cari lagi yang ini. Tidak ada yang ini ya, yang modern begitu. Banyak tuh template yang sudah jadi. Nanti mah kalian sudah bisa pemrograman mah template tuh bikin sendiri. Lalu masukin ke WordPress. Jadi kalian dapat duit dari WordPress. Dibayarin. Ini dibayar ini sama orang-orang WordPress teh. Coba pakai yang ini ya, Adport ini lah. Gratis. Oke, aktifkan. Lihat situs. Oh, ini bentuknya kayak gini di tengah-tengah. Tapi ya bacaan nya hapus banner situs ini dengan paket berbayar. Oh, iya mah tetap bakal aya ya. Lamun bayar, sekarang nggak ada. Tidak tahu lah, biarin itu mah. Tidak ngaruh. Kita ke home. Ini home. Tapi ini tidak ada menunya, guys. Tuh, menunya tidak ada ya. Gimana cara munculin menu? Coba. Tinggal balik lagi ke bagian apa?
ke bagian sesuaikan, lalu menu. Berarti posisi menunya beda. Nah, klik primary lagi, lalu tambahkan item. Oh, ini belum di checklist nih. Checklist bagian utama, simpan. Oke, ini banyak thing. Reload. Maka muncul di bagian sini. Tuh. Blog masuk ke daftar blog. Oh, keren kan? Terus home, dia ke home, yang halaman tadi yang belum diedit. Terus support ke web lain tadi tentang saya. Nah, gitu. Begitu. Terus apa lagi? Bertanya lagi? Udah jam 10 pas. Pada ngalelengit, Pak. Hah? Ngalelengit. Udah beres dah. Udah paling segitu materinya. Jadi bikin ini yang WordPress mah buat tugas yang minggu depan. Terus tadi yang masalah external referen, itu mah cuman ngebedain file untuk tabel referensi gitu aja sih sebetulnya mah. Nanti untuk lebih jelasnya offline-nya minggu depan. Untuk hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, tuh? Sok, boleh di mute-nya bukaan semua. Cukup. Abi pada nanya. Sok mute-nya bararuka tuh di mariut segala tuh. Remote from. Jadi itu bisa unmute Ya, Pak Abi pada naros, Pak. Sok. Tong nanya harga beas. Nanya naon, Rais? Sabit teh. Aska, Pak. Oh, Aska naon, Aska? Tahu suara bersih. Saya sekarang menuju main futsal. Oplok kemarin. Oh, tadi futsalnya, saya yang korek, iya. Korek meeting. Minggu depan. Nyapa gue futsal. Abi tos ieu ngantosan. Ya, eta ke di lapang si ontohot. Nyapa abi ngantosan main tim apa, Pak? Ngantosan gratis na. Minggu hareup lah main, minggu hareup mah. Digaskeun, Pak, gas. WordPress-na kudu ngarumpul kabeh pokokna mah. Siap. Oke, Bu Salsa, ada pertanyaan Bu Salsa? Bu Salsa Al-Hari Channel, si Al-Hari ada Baron, ada Dede, Farhan, Leli Rubiah, Emrais.